Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kali ini kita akan menjelaskan tentang desain pembelajaran model ID. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang pengertian dari desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Model-model desain rencana pembelajaran adalah model PPSI, model Banachik, model CAM, model Gerlach, dan LD. Model Dick dan Carey adalah model Assure, merupakan model EDI. Model Hanafin dan Peck dan model Waterfall adalah model PPSI. Pengajaran dipandang sebagai suatu sistem. Subsistem dari pengajaran diantaranya tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alat-alat dan sumber pembelajaran, dan evaluasi. Selanjutnya, model pembelajaran ID. Model ID adalah salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari. ID muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsinya ID yaitu menjadi pedoman dalam pembangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah model desain pembelajaran ID sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis. Analisis terbagi kepada dua, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Yang kedua, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau presentasi belajar. Selanjutnya, langkah kedua yaitu desain. Pendesainan dilakukan berdasarkan apa yang telah dirumuskan dalam tahapan analisis. Tahapan desain adalah analog dengan pembuatan silabus. Dalam silabus tersebut harus memenuhi informasi kontak, tujuan-tujuan pembelajaran, persyaratan kehadiran, kebijakan keterlambatan pekerjaan, jadwal pembelajaran, pengarahan, alat bantu komunikasi, kebijakan teknologi, serta desain antarmuka untuk pembelajaran. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu development. Development dalam model ID berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Dalam tahapan desain telah disusun kerangka konseptual penerapan model atau metode pembelajaran baru. Dalam tahapan pengembangan, kerangka yang masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan. Sebagai contoh, apabila pada tahap desain telah dirancang penggunaan model-model baru yang masih konseptual, maka pada tahap pengembangan disiapkan atau dibuat perangkat pembelajaran dengan model atau metode baru tersebut seperti RPP, media, dan materi pembelajaran. Selanjutnya, langkah keempat, implementation. Pada tahapan ini, sistem pembelajaran sudah siap untuk digunakan oleh siswa. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah mempersiapkan dan memasarkan ke target siswa. Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran ID. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dalam dua bentuk. Evaluasi yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama dan di antara tahapan-tahapan tersebut. Tujuan dari evaluasi ini adalah
untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang dibuat sebelum versi terakhir diterapkan. Evaluasi sumatif dilakukan setelah versi terakhir diterapkan dan bertujuan untuk menilai keefektifan pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model desain IDI. Kelebihan model IDI adalah model IDI merupakan model yang sederhana dan mudah dipelajari, serta strukturnya yang sistematis. Seperti kita ketahui bahwa model IDI ini terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis, yang artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima dalam pengaplikasian harus secara sistematik. Tidak bisa diurutkan secara acak, atau kita bisa memilih mana yang menurut kita ingin didahulukan. Karena kelima tahapan atau langkah ini sudah sangat sederhana jika dibandingkan dengan model desain yang lainnya. Sifatnya yang sederhana dan terstruktur dengan sistematis, maka model desain ini akan mudah dipelajari oleh para pendidik. Selanjutnya yaitu kekurangan dari model IDI. Kekurangan model desain ini adalah tahap analisis yang memerlukan waktu yang lama. Dalam tahap analisis ini, pendesain atau pendidik diharapkan mampu menganalisis 2 komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi 2, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. 2 komponen analisis ini yang nantinya akan mempengaruhi lamanya proses menganalisis siswa sebelum tahap pembelajaran. 2 komponen ini merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi tahap mendesain pembelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya, rancangan model pembelajaran IDI. Prinsip desain pembelajaran dapat digambarkan dari beberapa perbedaan disiplin ilmu seperti psikologi pembelajaran, cognitive science, dan teori sistem. Model kognitif ini untuk desain pembelajaran menekankan pada bagaimana kemampuan kognitif siswa dan sikap dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Siswa dilatih untuk menggunakan memori berpikir dalam memproses dan membangun sendiri cara belajar dalam menyimpankan dan memanipulasi gagasan, gambaran, dan ide yang dimilikinya. Dari perspektif kognitif ini, ketika mendesain sebuah pembelajaran, perancang pembelajaran mestinya mengartikulasi tujuan pembelajaran dan objektivitas pembelajaran, mengklasifikasikan tujuan yang ingin dicapai, rangkaian aktivitas logika dan pembelajaran, dan menilai untuk memberi apresiasi terhadap kelangsungan ketercapaian tujuan pembelajaran. Baiklah, sebagai kesimpulan, model pembelajaran IDI merupakan suatu model yang sistematis. Tahapan-tahapan di dalamnya model pembelajaran IDI harus dilakukan secara terstruktur yang berurutan. Model pembelajaran IDI merupakan model pembelajaran yang mengidentifikasi siswa secara mendalam. Hal ini dimaksud agar siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran model IDI merupakan pembelajaran yang fokus pada siswa. Dalam hal ini, penulis menyarankan akselerasi antara pendidik dan siswa perlu ditambahkan dalam model pembelajaran ini. Guna akselerasi yaitu untuk menciptakan suatu ketergantungan antara pendidik dan siswa, artinya siswa dan pendidik merasa saling ketergantungan antara satu sama lain. Guna lainnya juga agar tercipta pembelajaran yang efektif, yaitu pembelajaran yang bersifat kolaborasi di antara teacher center dan student center. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang desain pembelajaran model IDI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.